Saya berharap saudara kita jadi orang Kristen bukan hanya mencari jawaban di dalam gereja. Saya percaya saudara kita datang ke gereja, kita mohon supaya persoalan kita bisa selesai. Tapi tidak hanya sebatas itu. Kekristenan yang hanya datang ke gereja hanya untuk mendapat penyelesaian persoalan dia. Dan setelah itu tidak lagi terlibat di dalam gereja tersebut. Dan tidak mau bersama-sama dengan gereja tersebut mencapai visi Tuhan adalah sebuah yang namanya kita hanya sebagai pendatang. Kita hanya sebagai orang asing. Kita hanya seorang penikmat. No, kita bukan penikmat, kita bukan cuma orang asing, kita bukan konsumen, but kita adalah produsen. Kita akan terlibat menghasilkan, melakukan sesuatu bersama dengan gereja ini. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dari Gereja GKS Balikpapan dengan Pastor Daniel yang memberi kesempatan untuk saya bisa sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya percaya saudara semua ini luar biasa, tampangnya luar biasa, wajahnya ganteng, cantik, dahsyat, segar, haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara, karena tema dari bulan ini di gereja ini bicara tentang generation atau generasi, saya akan bicara tentang generasi penerus sebagai penuntas visi. Saudara, ada banyak orang sedang bicara soal generasi. Ada banyak orang sedang saya melihat di gereja-gereja di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, saya ngomong seluruh dunia. Saya tidak membesar-besarkan, saya memperhatikan, saya mengikuti beberapa apa yang terjadi di beberapa gereja di Amerika, di dunia. Terjadi sebuah perpindahan mantel dari seorang pemimpin sebelumnya kepada generasi berikutnya. Itu sedang terjadi di mana-mana nih saudara. Ya, sebagian besar gereja-gereja yang dulu pernah ngalamin kegerakan di tahun 90-an, digerakan tahun 79, 80-an, 90-an, ini banyak yang sudah ngalamin yang namanya siap untuk memberikan tongkat estafetnya kepada generasi berikutnya. Nah, ketika saya dikasih tema mengenai generasi di gereja ini, maka saya terpikir pentingnya generasi penerus yang bukan cuma sekedar muda, bukan cuma sekedar kreatif, bukan cuma sekedar energik, tetapi segenerasi muda atau generasi yang berikutnya yang bisa menuntaskan visi yang belum sempat dikerjakan oleh generasi sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertandingan atau perjalanan hidup kekristenan kita dan gereja Tuhan tidak berakhir dengan selesainya generasi pendahulu.
Saudara, ada begitu banyak gereja tanpa sadar, saudara, memulai sesuatu yang baru yang seharusnya nggak perlu dimulai oleh generasi yang baru. Cukup melangkah saja dengan apa yang ada dari generasi sebelumnya. Dan ada juga, saudara, kalau saya melihat dari gereja-gereja di Indonesia dalam konteksnya saya lihat, ketika generasi pendahulu meninggal dunia atau dipanggil Tuhan, maka generasi yang dia pimpinnya mulai kacau balau, saudara. Ada beberapa yang terjadi seperti itu. Nah, ini sebabnya, saudara, kita harus mempersiapkan diri khususnya di GKS Balikpapan ini. Ada amin? Coba bilang sebelah saudara, kamu generasi penerus, penuntas visi. Haleluya. Amin, saudara. Nah, saudara, di dalam masa transisi, dalam masa-masa ini perlu sekali saudara harus mengatakan, jadikan aku generasi penerus. Anda harus punya hati untuk bisa menangkap visi yang ada di gereja tempat ini. Saudara, berbeda kalau Anda cuma menangkap, berbeda kalau Anda cuma hanya membantu supaya visi ini boleh terjadi. Tapi ketika Anda menjadikan visi itu adalah visimu, itu berbeda, saudara. Saudara, ketika Anda menjadikan visi gereja ini menjadi visi saudara, maka Anda menjadi generasi penuntas visi. Tapi kalau Anda hanya sekedar menangkap, mengerti, membantu pastor, saudara, akan ada keterbatasan saudara di dalam mencapai visi tersebut. Ketika Anda bisa, kalau bahasa Inggrisnya bilang, when you buy the vision, maka itu menjadi bagian saudara. Ketika Anda membeli atau menjadikan itu visi saudara, then when you walk, ketika engkau berjalan, engkau menjalani visi tersebut. Halo, benar saudara? Berapa banyak yang mengerti di sini, saudara? Saya berharap saudara kita jadi orang Kristen bukan hanya mencari jawaban di dalam gereja. Saya percaya saudara, kita datang ke gereja, kita mohon supaya persoalan kita bisa selesai. Tapi tidak hanya sebatas itu. Kekristenan yang hanya datang ke gereja hanya untuk mendapat penyelesaian persoalan dia, dan setelah itu tidak lagi terlibat di dalam gereja tersebut dan tidak mau bersama-sama dengan gereja tersebut mencapai visi Tuhan, adalah sebuah yang namanya kita hanya sebagai pendatang. Kita hanya sebagai orang asing. Kita hanya seorang penikmat. No, kita bukan penikmat, kita bukan cuma orang asing, kita bukan konsumen, but kita adalah produsen. Kita akan terlibat menghasilkan, melakukan sesuatu bersama dengan gereja ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara, suatu hari ketika Musa juga akan beralih kepemimpinannya kepada Yosua, maka kita akan melihat firman Tuhan di dalam Ulangan 31:14. Mari kita akan lihat saudara, Ulangan 31 ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Tuhan tahu bahwa Musa, your time is very short. Waktumu sudah dekat dan you will be with me, kata Tuhan. Kira-kira engkau akan bersama dengan aku. Tapi sebelum itu harus dipersiapkan generasi penerus kamu. Mari kita lihat. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Saudara, Tuhan sendiri yang menentukan bahwa Moses, kamu harus ambil Yosua sebagai penerusmu. Kenapa Tuhan memilih Yosua? Nanti kita akan masuk dalam cerita selanjutnya, saudara. Ada spesifikasi generasi ini yang namanya Yosua yang mau menuntaskan visi yang Tuhan berikan kepada Musa. Saudara, saya percaya saudara, kalau kita bukan hanya Kristen-Kristenan. Halo? Bukan gereja-gerejaan. Bukan iman-imanan. Betul ya saudara ya? Ngerti gak sih kira-kira kalau Anda gitu ya? Tapi kita ini semua real. Kita harus jadi orang Kristen yang betul-betul ngerti kenapa kita menjadi orang percaya. Nah saudara, ini penting sekali. Tadi saya berkata kita mempersiapkan generasi yang mau bekerja bersama-sama dengan pemimpin pendahulunya dan mau bersama-sama mencapai visi Tuhan. Ini penting banget saudara. Saya percaya ini penting banget dan ini perlu diajarkan di gereja Tuhan. Ini bukan cuma diseminarkan hanya beberapa orang, gelintir orang, tapi seluruh jemaat harus tahu. Kenapa? Karena kita bukan cuma sekedar datang ke gereja, pindah gereja, masuk gereja lain, pindah gereja, masuk gereja lain. Bukan begitu saudara. Tapi kita mau tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Katakan amin. Nah saudara, mari kita akan melihat saudara, dalam Pengkhotbah 2:21, ini sebuah ayat yang sewaktu saya baca, wow, begitu loh saudara. Karena saya juga usia terus bertambah dan saya mau mempersiapkan generasi di bawah saya juga. Nah saudara, kita lihat Pengkhotbah 2:21.
Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan. Udah lelah-lelah nih, dengan hikmat dia kumpulin apa yang dia dapat, pengetahuan dia dapat, kemudian kecakapan dia kembangin. Maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ayat ini bilang ini kesia-siaan dan kemalangan besar. Artinya kira-kira gini, kalau saya sebagai senior pastor, saya ngumpulin hikmat, saya belajar banyak pengetahuan, kecakapan saya kembangin, saya teruskan kepada generasi yang malas mengembangkan. Yang gak mau berlelah-lelah untuk itu kemalangan, saudara. Artinya apa? Kita tidak bisa cuma memilih generasi yang muda, yang energik, yang cerdas, yang semangat, yang punya passion tinggi, yang kreatif. Nggak cuma itu. Tapi yang mau mengembangkan apa yang di-download daripada generasi sebelumnya. Yang tidak hanya mau diam saja dan tidak mau mendapatkan hikmat, tidak mau mendapatkan pengetahuan di bagiannya, tidak mau mengembangkan kecakapannya, tapi hanya menggantungkan dirinya pada generasi yang sebelumnya. Enggak cuma begitu, saudara. Tapi kita harus menjadi generasi, kita harus menjadi jemaat yang berkata apa yang pastor bawa, saya mau bawa. Apa yang pastor percayai, saya mau percayai. Apa yang pastor bisa kerjakan, saya mau kerjakan. Bisa katakan amin? Nah ini penting sekali, saudara, karena Tuhan bekerja dari generasi ke generasi. Coba bilang gini, Tuhan bekerja, sekali lagi, Tuhan bekerja dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dia tidak bekerja pada satu generasi terus berubah pada generasi berikutnya. Tidak seperti itu, saudara. Kenapa dengan generasi-generasi? Supaya generasi berikutnya bisa menceritakan apa yang Tuhan pernah kerjakan di generasi sebelumnya. Amin, saudara. Sehingga generasi berikutnya bisa menceritakan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan hikmat yang diperoleh dari generasi sebelumnya. GKS Balikpapan bukan hanya ada di tempat ini, tapi lewat saudara semua bisa bergerak bersama-sama. Saudara, kemarin belum lama, kalau Anda nggak tahu, kemarin mereka nggak ikut ibadah minggu, tim kami dari Jakarta pelayanan ke Kalimantan sini, ke daerah Petung dan sebagainya, sampai ke Balikpapan juga. Saudara, saya bertanya kepada mereka, apa sih yang kalian dapatkan secara korporat, secara bersama-sama kalian? Personal saya tahu kalian dapat, tapi secara bersama-sama yang kalian dapatkan itu apa? Mereka bilang begini, saudara. Pastor ini menarik, kata dia. Kenapa? Semua orang yang ada, tim ini masih muda-muda loh, saudara. Sebagian muda-muda yang pasti jauh lebih muda dari saya. Saudara, mereka bilang mereka dikasih kesempatan untuk khotbah. Ya, bahkan pastornya malah cuma mengarahkan saja. Jadi mereka khotbah dari satu gereja ke tempat ini dengan waktu-waktu yang berbeda-beda, suruh khotbah. Dan mereka bilang begini, menarik pastor, kita nggak pernah cerita kita mau khotbah apa. Satu sama lain nggak pernah tahu mau khotbah apa. Tapi yang terjadi adalah message-nya bisa sama. Nah, saya berkata kepada mereka, itu yang terjadi ketika kami adakan conference di RJLM. Nggak ada yang namanya tuker note, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Nah, artinya terjadi sesuatu artinya apa? Pesan-pesannya bisa mirip gitu loh. Bisa berkesinambungan. Lalu mereka berkata begini, pastor, ternyata beberapa gembala yang kita layani, mereka bilang kok kalian punya message yang sama, kok kalian punya spirit yang sama, kok kalian punya pesan yang mirip, saudara. Nah, saya katakan kepada mereka, kalau kamu teruskan ini berarti kamu sedang mewakili corporate anointing. Kemana engkau pergi ada corporate anointing di sana. Nah, ini penting banget, saudara, bahwa kita bukan hanya sebagai orang percaya yang ada di GKS Balikpapan, tapi Anda mewakili the spirit of the house. Anda sedang mewakili apa yang dibawa, apa yang diberikan di gereja ini. Sehingga kemanapun Anda pergi, Anda mempunyai ciri-ciri yang luar biasa yang sama dengan gereja di tempat ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Mari kita akan melihat sebuah kisah Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang 11. Kenapa Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa? Ada sebabnya, saudara. Ada sebabnya. Mari kita melihat semua, saudara, ya. Saya berharap Anda bukan cuma datang ke gereja mendapat jawaban. Walaupun itu boleh, walaupun itu perlu. Anda perlu jawaban, Anda dinasihatkan, which is good. Anda diberkati, good. Tapi Anda juga harus menjadi bagian dari rumah ini. Yang mau menjadi bagian dari rumah ini katakan amin dong.
Baik, mari kita akan melihat saudara. Keluaran 33 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan jauh dari perkemahan. Saudara, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkan di luar perkemahan. Ada dua, kemah dan perkemahan. Coba bilang kemah. Coba bilang perkemahan. Nah saudara, ayat ini sedang mengatakan bahwa Musa sedang membawa kemah suci. Kemah itu kemah suci, perkemahan itu tempat tinggal mereka. Karena dulu bangsa Israel kalau tinggal itu dalam perkemahan. Gitu ya. Nah di tengah perkemahan itu Musa pergi ke kemah suci yang ada di luar tempat perkemahan tinggal mereka. Oke, saya lanjut saudara. Dan menamainya tempat kemah pertemuan. Sebab setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi di luar perkemahan kalau mau cari Tuhan perginya kemana? Ke kemah pertemuan yang disebut dengan yang namanya tabernakel atau kemah suci. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Saya berhenti di ayat yang ke-8. Saya pernah jelaskan juga di beberapa saat di sini. Tapi dalam konteks generasi ini saya mau kembali menekankan ayat ini. Jadi saudara, ketika Musa, perhatikan di sini, Musa keluar mau kemana? Kemah suci, betul? Nah saat dia pergi dalam perjalanan menuju ke kemah suci, bangsa Israel yang ada di perkemahan, mereka berdiri di depan pintu kemahnya masing-masing. Begitu kan ceritanya ayat itu? Kalau Anda baca. Lalu mereka ngikutin Musa. Betul? Coba kita baca saudara. Oh ini masih pengkhotbah 2. Ulangan, coba kita baca di dalam ulangan kalau ada tadi. Keluaran 33 ayat yang ke-7. Kalau enggak Anda perhatikan. Gini aja dah, saya jelasin saudara. Ketika Musa pergi, orang-orang Israel berdiri di depan pintu kemahnya, mengikuti Musa dengan matanya. Kalau mengikuti Musa dengan matanya, fisiknya ikut gak? Berarti dia nonton online. Kayaknya Anda nggak nangkep. Ini namanya gereja online. Nontonin Musa, nontonin pendeta dari rumahnya. Ini ada orang Kristen yang kayak gini nih yang nggak mau terhubung nih. Enakan nonton online, pastor, katanya gitu. Kan di streaming toh, gitu. Oke, saya nggak bilang bahwa online salah kalau Anda memang memerlukan itu. Makanya disediakan teknologi itu. Oke. Nah kemudian dia mengikuti, artinya apa? Dia personally mereka nggak ngikutin Musa. Tapi nontonin Musa pergi ke kemah. Lalu kita melihat ayat ke-9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah ke kemah suci maksudnya. Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi ketika Musa sampai di kemah suci, hadirat Tuhan turun dalam bentuk awan, bicara personal dengan Musa. Ini ada hadirat Tuhan di situ. Lalu setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di kemah, pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Jadi kan tadi berdiri nih mereka ngeliatin Musa. Sambil liatin terus matanya ngeliatin Musa, Musa di kemah suci tuh. Waktu di kemah suci ada tiang awan turun. Hadirat Tuhan turun, gitu ya. Lalu apa yang terjadi dengan mereka yang ada di kemah di perkemahan mereka? Mereka sujud nyembah. Betul. Ini penyembahan jarak jauh. Ini namanya penyembahan online. Artinya kita bisa ada di gereja tapi tidak terhubung. Oh come on. Anda bisa ada di dalam gereja lokal sini, penyembahan mah penyembahan. Anda cuma menonton. Anda tidak terlibat masuk di dalamnya. Apalagi kalau Anda cuma sekedar online. Maka saya bilang ibadah online sama ibadah onsite tidak sama. Kalau coba yang sudah menikah angkat tangan, yang sudah menikah. Pria-pria yang sudah menikah angkat tangan, coba khususnya pria-pria yang sudah menikah. Oke. Kalau Anda lagi pergi keluar kota, seminggu gitu, kangen sama istri. Anda lihat fotonya.
Lalu Anda cium fotonya, pipi istrimu di foto, saking kangennya. Sama nggak sama Anda ketemu istri cium langsung di pipinya? Sama enggak? Yang bilang sama angkat tangan. Saya doain Anda. Enggak sama lah ya, betul. Waktu Anda cium pipi istrimu di foto, itu namanya online. Tapi waktu Anda peluk istrimu, Anda cium pipinya real, itu onsite. Coba bilang sebelah suruh, syukur saya lihat kamu onsite. Coba bilang itu. Haleluya, praise the Lord. Oh ya. Nah saudara, orang bisa saja di onsite tapi tidak ikut nyembah. Tidak ikut terlibat. Jadi penonton. Jadi seperti nonton konser waktu ada pujian penyembahan. Sehingga waktu khotbah, pendeta khotbah, Anda cuma dengar doang. Tapi Anda tidak mau menangkap dengan arti yang sebenarnya. Nah ini yang terjadi. Lalu ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi setelah ngomong sama Tuhan seperti friends, seperti teman, Musa balik nih ke perkemahannya. Tapi lihat baik-baik. Tapi abdinya siapa namanya? Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Jadi ada cerita pendek di sini, kalimat pendek ini menunjukkan, perhatikan, waktu Musa pergi dari perkemahan menuju kemah suci, yang lain pada berdiri nonton, ada satu diam-diam ngikutin Musa di belakang. Dan orang ini adalah orang yang mau onsite. Dan orang ini namanya Yosua bin Nun, diam-diam ngikutin Musa, buntutin Musa, dan dia ada di sekitar kemah suci. Waktu kemah suci itu, waktu hadirat Tuhan turun, dia dengar apa yang Tuhan ngomong sama Musa. Dia dengar apa yang Musa ngomong sama Tuhan. Itu sebabnya dia ngerti betul vision of God, visi Tuhan buat Musa apa. Dia juga tahu apa yang ada menjadi keluh kesahnya Musa. Sulitnya Musa jadi seorang pemimpin itu apa? Dia dengar. Nah saat itulah Tuhan bilang, kalau begitu you choose Joshua, engkau pilih dia untuk gantikan kamu. Karena dia tahu visiku buat kamu, dia tahu keluh kesahmu di hadapanku. Seorang yang akan dipakai menjadi leader di dalam Tuhan adalah orang yang bukan punya leadership skill only, bukan cuma punya kemampuan leadership, tapi dia tahu apa yang ada di hati pemimpinnya, dia tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di gerejanya. Kalau Anda ngerti seperti ini, maka benarlah Paulus berkata kepada Timotius, ajarkan apa yang kau sudah terima daripadaku kepada mereka yang bisa mengajarkan kepada orang lain. Artinya apa? From generation to generation. Dan saya percaya di GKS Balikpapan Tuhan lagi mau angkat, Tuhan lagi mau siapkan generasi seperti Joshua ini. Haleluya. Sehingga Anda berkata, your vision is my vision, Pastor. Visimu adalah visiku. Ini penting banget saudara. Nah saudara, kalau Anda baca di dalam cerita Alkitab, Anda tahu saudara, Isabel yang menjadi apa ya, sering disebut the spirit of Isabel, itu mati dibunuh oleh Yehu. Yehu itu bisa terjadi karena diurapi oleh seorang nabi. Seorang nabi ini diurapi oleh Elisa. Elisa diurapi oleh Elia. Anda bisa lihat saudara, saya ulangi, Isabel dibunuh oleh Yehu. Yehu, saudara, Isabel ini merusak saudara bangsa Israel. Dia ini mempunyai spirit yang gak baik, mengendalikan saudara. Termasuk suaminya Ahab. Lalu kemudian dia dibunuh oleh siapa? Yehu. Yehu diurapi oleh salah seorang nabi, tidak disebut namanya. Salah seorang nabi ini diurapi oleh siapa? Elisa. Elisa diurapi oleh siapa? Anda bisa lihat saudara, Elia tidak membunuh langsung Isabel karena Elia masuk ke goa takut karena Isabel.
Dia mengalami intimidasi dari Isabel, tapi Isabel dibunuh bukan oleh Elia, tapi oleh generasi berikutnya. Yang dia tidak selesaikan, diselesaikan oleh generasi berikutnya. Come on. Saya mau beritahu saudara bahwa gereja di tempat ini tidak berakhir dengan perginya pemimpin saudara, tapi akan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya yang berkata, your vision is my vision. Kalau Anda bisa menangkap ini, maka Anda akan mengerti bahwa kenapa Anda ke gereja. Coba bilang sebelah saudara, saya tahu kenapa saya ke gereja sekarang. Oh haleluya. Saudara tahu Goliat dikalahkan oleh siapa? Daud. Daud itu bisa mengalahkan Goliat oleh karena Daud diurapi oleh seorang bernama Samuel. Anda bisa lihat generasi-generasi sebelumnya punya peran penting. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara, kita akan lihat slide saya. Suksesi akan gagal apabila generasi penerus tidak terhubung dan tidak pernah membangun hubungan dengan generasi pendahulunya. If you never receive the anointing, Anda tidak pernah menerima yang namanya pengurapan, Anda tidak pernah menerima impartasi, Anda tidak menerima yang namanya nasihat, tidak menerima kehidupan dari pendahulunya, Anda nggak akan bisa menjadi suksesi yang berhasil. Itu sebabnya Anda dan saya, kita semua harus belajar untuk bisa membangun hubungan dengan generasi sebelumnya. Katakan amin. Gereja bukan supermarket, bukan debt store. Anda datang, Anda perlu apa, Anda ambil, Anda bayar, Anda pulang. Gereja bukan restoran. Anda pilih menu yang Anda suka, enak makan, Anda bayar, Anda pulang. Apalagi gereja sekarang kan kasih persembahannya setelah pulang. Betul nggak? Sehingga tanpa disadari kita pikir kita datang ke gereja yang penting gue udah bayar, udah makan. Bukan, ini bukan restoran. It is a family. Ini adalah keluarga di mana kita bangun bersama-sama. Haleluya. Saudara, kenormalan yang ada di gereja-gereja Tuhan hari ini, di antara orang-orang Kristen hari ini belum tentu normal. Ya enggak? Saudara dulu waktu COVID pakai masker ya. Namanya new normal ya. Sehingga kalau orang waktu COVID nggak pakai masker dibilang nggak normal loh. Yang pakai masker itu normal. Padahal itu normal yang tidak normal toh. Yang normal tuh yang sekarang nih. Coba lihat sebelah saudara pakai masker nggak? Kalau yang pakai masker itu berarti lagi flu. Itu jelas kalau lagi flu nggak apa-apa. Tapi kalau saudara yang begini sekarang, ya yang normal tuh yang begini. Coba bilang sebelah saudara, yang normal yang ini. Ya kalau Anda lagi flu, Anda batuk nggak, ya oke lah. Tapi itu kan karena Anda ada sakit, Anda nggak mau menularkan atau Anda lagi keadaan nggak sehat. Tapi kalau yang benar tuh yang begini. Ini benar normal. Halo, betul nggak saudara? Kekristenan yang normal adalah bukan kekristenan yang datang enjoy pulang. Enggak, itu tidak normal. Tapi buat beberapa orang Kristen bilang normal. Halo, ada amin? Coba bilang sebelah saudara, yang normal tuh yang ini. Coba bilang gitu, haleluya. Praise the Lord. So good? Nangkap? Siapa yang siap jadi generasi penerus penuntas visi? Anda kalau datang ke gereja harus tahu apa yang menjadi visi gereja. Saya lihat di depan sudah ditulis visinya. Anda harus nangkep visinya. Saya kalau lagi pertemuan tiap bulan dengan all leaders, mereka sudah tahu. Hal pertama sebelum saya bicara, saya belum bagikan, saya belum sharing apa yang ada di hati saya, pasti mereka harus membaca, mengingat mission of the church and vision of the church. Mereka harus nangkep. Mau bosen. Supaya kalaupun tidur, waktu dibangunin, visi gereja apa? Hafal. Waktu naik mobil ada goncangan, udah shock. Begitu turun ditanya apa visi gereja? Hafal. Amin. Mari kita akan lihat gimana sih kita membangun generasi penerus sebagai penuntas visi. Apa yang perlu Anda lihat dan perhatikan. Bagi Anda sekarang sebagai generasi yang sedang dipersiapkan di gereja ini, saya mohon Anda perhatikan baik-baik.
Ya, saya berharap saudara ketika Anda nangkap ini, Anda ikuti visi gereja ini, berjalan sama-sama, perhatikan baik-baik. Tanpa Anda sadari, persoalan-persoalan saudara selesai sendirinya. Jawaban yang Anda butuhkan terjawabkan ketika Anda terlibat di dalamnya. Ada banyak cara Tuhan bekerja. Tuhan mau saudara connect hatinya dulu dengan gereja di tempat ini. Amen. Mari kita akan lihat yang pertama. Apa yang Anda perlu lakukan? Yang pertama, saya ada di dalam slide saya. Anda bersedia menerima, menghidupi dan melanjutkan gaya hidup, visi, destiny, dan impartasi Tuhan yang diterima oleh atau dari generasi terdahulu. Apa yang generasi terdahulu dapat? Gaya hidup yang dia hidupi di dalam Tuhan. Impartasi yang dia terima dalam hidupnya sebagai seorang pendahulu. Lalu kemudian destiny yang Tuhan sudah tetapkan seperti kepada Musa. Apa yang Tuhan berikan kepada Musa. Itu mau diterima oleh Yosua. Mau diterima oleh generasi penerus. Jadi generasi penerus bukan cuma mau dapetin pesan profetik dari pemimpin. Nubuatan, tahu ya. Bukan cuma mau didoakan. Bukan cuma mau ditolong, enggak. Kalau cuma tahu ditolong, Anda selesai, udah selesai. Tapi Anda mau tahu apa sih rahasia yang ada di dalam diri hamba Tuhan ini. Impartasinya, saya melihat cara hidup dia dalam Tuhan. Saya melihat destiny Tuhan dalam hidupnya dia kejar. Ini yang saya mau tangkap. Ini yang saya mau terima menjadi bagian hidup saya. Saya nggak usah sebut nama. Ada salah seorang di gereja kami full time. Kemarin dia ulang tahun. Lalu kita tanya, kamu punya wish apa? Wish kamu tuh apa? Dia bilang, saya kepengen double porsi apa yang dibawa oleh Pastor Leo. Karena pas dia ulang tahun, dia bilang usia saya separuh dari usianya Pastor Leo. Saya bilang kamu ngitung-ngitung aja ya, saya bilang gitu. Karena saya baru separuh, saya berharap saya bisa dapat double porsi. Jadi dia belajar mau menangkap, menyerap semua apa yang saya bawa. Saya berharap semua yang ada di gereja saya, hamba-hamba Tuhan, leader yang ada, punya attitude yang sama. Saya nggak bilang bahwa saya sempurna, hebat, tidak. Kalau kita mau bicara soal gereja yang eksis terus berjalan dalam rencana Tuhan, harus menangkap dan harus bisa menerima apa yang dibawa oleh pendahulunya. Apa kalau di gereja ini konteksnya, Anda mesti tahu apa yang dibawa oleh Pastor Daniel. Apa yang dia terima, deposit apa yang selama ini dia terima. Dia tidak terima sendirian, dia terima dari banyak hal dari Tuhan. Apa yang dia dapat, apa yang dia hidupi, destiny Tuhan dalam hidupnya apa, Anda mesti cari tahu. Halo, ada amin saudara? Tahu gak saudara ada ayat Alkitab yang bilang begini, siapa yang menerima nabi sebagai nabi, dia akan menerima upah nabi. Coba katakan sama-sama saya begini, siapa yang menerima nabi, sekali lagi, siapa yang menerima nabi sebagai nabi akan menerima upah nabi. Ayat itu tidak bilang gini, siapa yang menerima nubuatan dari seorang nabi akan terima upah nabi. Enggak. It's not about the ministry, bukan pelayanannya, tapi orangnya yang Anda harus terima. Terimalah seorang nabi. Sebagai nabi, orangnya Anda terima, maka upah yang Tuhan berikan ke nabi itu akan datang sama saudara. Kalau Anda mau menerima pemimpin, jangan cuma pelayanan dari pemimpin yang Anda terima. Doanya, impartasinya, lalu pertolongannya, dan semua apa hikmat yang dari dia. Enggak cuma itu. Tapi Anda terima dia sebagai pemimpin, Anda terima, maka Anda akan terima upah Tuhan pada pemimpin itu akan datang sama saudara. Makanya kenapa saya katakan Anda harus bersedia menerima. Sehingga paling tidak Anda harus punya mental seorang anak. Coba bilang anak. Karena anak pasti mewarisi DNA orang tuanya. Ya. Entah gimana anak saudara bisa aja ngomongnya suaranya persis kayak Anda. Sehingga temenmu waktu telepon ke rumah. Atau kalau dulu ya sebelum pakai HP ya. Kalau telepon ke rumah anakmu yang ngangkat. Dipikir saudara lu. Kok suaranya sama bener tuh anakmu sama kamu. Nggak ada yang ngajarin. DNA itu. Kalau gue lihat anak lu jalan ya sambil ngangkat celana begini, persis kayak lu katanya gitu. Lu juga jalan suka angkat celana begini, padahal nggak kedodoran, nggak apa kebiasaan. Kenapa? Itu DNA.
Sama kayak bapaknya begitu. Sama itu. Dari mana DNA? Ngerti gak sih? Coba-coba yang ngerti apa yang saya maksud. Betul gak? Ada anak yang kayak gitu ya. Saya liatin ya anak saya tiga-tiganya ya. Kalau habis makan kerupuk tuh tangannya gini-gini tuh. Karena saya begitu. Nggak ada yang ngajarin saudara. Pasti gitu-gitu saudara. What is this? Itu yang DNA. Kenapa? Dia menerima benih yang dari saya. So ketika Anda menerima benih yang ada di gereja ini, Anda akan mirip seperti jemaat yang ada di gereja ini. Anda nggak jadi orang asing. Anda menjadi anak di gereja ini. Dan anak mewarisi apa yang bapaknya bawa. Yang setuju sama saya katakan amin. Itu sebabnya Anda bisa melihat masa depan yang sedang mau dihidupi oleh pemimpin. Anda bisa melihat masa depan itu. Sekali Anda bisa melihat masa depan, Anda akan antusias menghidupi hari ini, mau cepat-cepat ke masa depan. Kalau Anda punya anak kecil yang udah sekolah, Anda janjikan, minggu depan kita jalan-jalan ke Singapura. Itu anak waktu dengar jalan-jalan ke Singapura, so antusias lihat masa depan. Betul atau enggak? Itu dia tahu tanggal berapa Mam berangkat, katakanlah tanggal 10 gitu ya. Begitu tanggal 10 pagi-pagi sudah bangun. Ready, bersih, bangunin bapaknya yang belum bangun. Biasanya dia dibanguninnya susah tuh anak. Tapi kali ini dia yang bangunin bapaknya. Bapaknya kaget, kenapa? Hari ini kan tanggal segini, tanggal 10 kita ke Singapura gitu. Papanya bilang berangkatnya ntar sore. Tapi tuh anak pagi-pagi udah antusias. Kenapa? Dia merasakan masa depan yang bapaknya sudah kasih tahu. Adakah gereja di tempat ini seperti anak yang seperti itu? Come on. Yang akan berkata, I am enthusiastic with the future of this church. Makanya ketika Anda bisa menangkap itu, Anda tidak akan jadi orang Kristen dan jemaat yang biasa-biasa come and go. Nah, Anda akan datang, Anda tertanam, Anda berakar, Anda bertumbuh, Anda berbuah. Ada amin. Duren itu banyak. Tapi beda kalau makan musangking. Iya enggak? Bener, beda. Musangking aja ada grade yang beda. Orang Kristen tuh banyak. Tapi Anda harus jadi orang Kristen yang berbeda. Yang value-nya seperti kalau duren dibandingkan musangking lah paling tidak. Betul atau enggak? So you have to be very bahwa Anda ini tidak sama dengan yang lain. Yang kedua, kalau Anda mau menjadi generasi yang menuntas visi yang kedua, Anda harus cintakan Tuhan dan rumahnya. Anda harus punya kecintaan akan Tuhan dan rumah Tuhan. Saudara, ketika Elisa menerima jubah Elia, dia tidak langsung pakai jubah Elia lalu petantang-petenteng gitu. Tahu petantang-petenteng enggak? Dengan jubahnya Elia, seolah-olah now I am Elijah. Enggak. Mari kita lihat ada ayat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh. 2 Raja-Raja 14. Anda bisa lihat di Alkitab saudara ya. Ya, saya berharap Anda mesti rajin-rajin buka Alkitab saudara. Bisa di Anda punya elektronik atau buku gitu ya. Ada bagusnya bawa buku saudara. Bagus sekali bawa buku. Sebab Anda bisa feel, Anda bisa tahu itu ya. Lalu dibilang begini, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh, dipukulnya ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Di mana Tuhan Allah Elia?
Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Perhatikan, waktu Elisa terima jubah dari pemimpin sebelumnya, Elia, dia tidak langsung wow, jadi orang yang wow, dapat posisi baru, dapat pelayanan dari Elia. Nah, tapi dia pukul jubah itu ke atas sungai itu dan berkata, "Where is the God of Elijah?" Di mana Tuhannya Elia? Aku mau connect dengan Tuhan dari pendahuluku. Artinya Anda harus punya cinta Tuhan dari generasi yang sebelumnya. Ini penting banget saudara. Kita harus tahu Tuhannya harus sama. Kadang-kadang saudara, generasi berikutnya Tuhannya bukan Tuhan yang disembah oleh si pemimpin, tapi Tuhan yang ada di dalam hatinya, yang di dalam dunia ini. Karirnya lah, itu jadi Tuhan dia. No, Anda harus tahu what is the God of Elijah. Saya cerita sedikit saudara. Ketika anak saya ke sekolah di Amerika, yang anak saya yang kedua, Raymond. Waktu dia pergi sekolah di Amerika, kurs dolar Amerika masih lebih murah daripada kurs dolar Australia waktu itu. Saya bilang, kamu pergilah ke sana. Ya udah. Tahu masih 9 ribuan waktu itu. Tahu-tahu naik 12 ribu. Waktu naik 12 ribu, diem aja naik 12 ribu tuh. 30% udah naik. Nggak lama kemudian naik 14 ribu lebih. Itu udah mau 50% itu. Istri saya bilang, kalau nggak kuat jangan dipaksa biayain anak. Karena ini udah diem-diem udah naik 50% loh, nggak bercanda loh ini. Mending tarik pulang. Daripada dipaksakan kita juga babak belur hidupnya, di sana juga dia belum tentu bisa selesai. Tarik pulang. Saya nggak ngomong apa-apa sama istri saya doa, saya telepon anak saya. Saya bilang gini, Raymond, kamu tahu dolar berapa? Tahu, Dad. Tapi dia tenang-tenang aja, karena memang mahasiswa begitu sih saudara. Karena yang pusing bapaknya kan gitu ya. Si anak diem-diem aja gitu kan, emang gue pikirin kan gitu ya. Enggak lah, saya yakin dia juga mikir. Lalu kemudian saya tanya dia, kamu tahu berapa? Tahu, Dad, 14 ribu lebih. Oke, kalau kamu tahu, let me talk to you. Kalau satu titik, Dad udah gak kuat, yuk pulang. Saya as simple as that, blunt aja ngomong sama dia. Apa adanya, kalau gak kuat, yuk pulang ya. Dia diam sebentar terus dia jawab. Dengar jawaban dia, menohok pendeta, bapaknya. Dia bilang gini, dalam bahasa Inggris dia ngomong ya, I think your God and my God is the same. Saya rasa Tuhannya Dad sama Tuhannya aku sama. Oh iya dong, saya berpikir gitu kan. Oh iya dong, pastilah. Tapi penjelasan dia yang menohok saya. Kalau Tuhannya Dad bisa ngirim aku sampai ke Amerika, maka Tuhannya aku membuat aku di Amerika selesai sekolahnya. Gitu. Jadi saya mau ngomong apa? Cuman bisa amin gitu saudara. Karena Tuhannya haleluya, praise the Lord. Apa artinya? You have to know the God of your pastor is the same with the God of you. Anda harus punya Tuhan yang sama, menyembah dengan cara yang sama, percaya dengan hal yang sama. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan Anda pulang punya Tuhan yang lain. Anda mesti cinta Tuhan dan cinta rumah Tuhan. Makanya Tuhan berkata, cinta akan rumah Tuhan, kegairahan akan rumah Tuhan menghanguskan aku, membuat aku membara. Makanya kenapa Tuhan membongkar balik semua orang yang jualan di rumah Tuhan, betul? Pernah baca? Dibongkar balik semua sehingga orang yang lumpuh, orang yang buta sembuh. Padahal sebelumnya nggak sembuh. Kenapa? Ini ada pedagang-pedagang yang menahan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja, kita bukan cuma sekedar cinta Tuhan dan visi Tuhan, but the house of the Lord. Anda mesti tahu saudara, ketika Abraham membebaskan Lot dari Raja Kedorlaomer, waktu itu saudara dia berperang melawan mereka dengan 800 tentara yang terlatih di rumahnya. In the home. Saya percaya saudara, Anda perlu dilatih di rumah Tuhan. Siapa yang mau dilatih di rumah Tuhan? Yes, perlu latihan saudara.
Nggak ada cerita, kita nggak bisa cuma hanya bisa ya datang ibadah. Nggak cukup seperti itu. Itu normal menurut orang Kristen pada umumnya, tidak normal di mata Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar seperti Daud mencintai rumah Tuhan. Sampai dia bilang, aku ini tinggal di istana, tapi melihat Tuhan, tabut Tuhan gak ada tempatnya. Dia mau bangun rumah. Hatinya untuk rumah Tuhan itu besar. Dan saya berharap hari ini Anda bukan hanya terpenuhi oleh keadaanmu, cinta dengan dirimu sendiri. Tidak, Anda harus punya cinta akan rumah Tuhan. Cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan. Ada amin? Bagaimana Anda membuktikan kalau Anda cinta Tuhan? Kalau doa aja jarang. Bagaimana Anda bilang saya cinta Tuhan? Baca Alkitab aja gak pernah. Benar gak sih? Bagaimana Anda bilang Anda cinta Tuhan, Anda gak tahu hatinya Tuhan? Orang kalau yang lagi pacaran berusaha tahu apa hati yang ada di pacarnya. Betul? Kalau cinta yang benar tuh mau tahu hati dari pacarnya tuh apa. Kalau cinta yang gak benar dia cuma mau tahu apa isi dompetnya itu. Betul nggak? Makanya yang suami istri aja, karena nanti Anda akan ada acara married getaway ya, saya nggak mendahului. Istri suka ngomong begini loh, kamu ya, suaminya nih yang ngomong, kamu nggak tahu hati saya. Asik, gitu kan? Kamu tuh nggak tahu hati saya. Karena suami-suami itu cuma hanya baca di permukaan kadang-kadang memang. Ketika istri bilang, pap, tergantung dia panggil pap, panggil dad, panggil nama. Itu ya sekarang ya, kalau ke pasar, harga-harga mahal loh dad. Suami denger, jawabnya gini, oh masa ya? Berapa duit sekarang ya? Pada mahal ya? Itu Anda denger cuma di permukaan. Anda tuh gak denger isi hatinya. Anda mesti tahu kenapa dia ngomong begitu. Coba ibu-ibu coba angkat tangan. Coba ibu-ibu angkat tangan. Anda ngerti apa yang saya maksud gak sih? Ya kan? Ibu-ibu kalau ngomong nih mahal nih. Itu maksudnya apa? Kurang uang belanjanya gitu. Nangkep gak tuh pria-pria? Itu yang Anda harus tahu isi hatinya. That is, Anda bukan cuma hadir di rumah ini. You have to know what is inside the house. Cinta Tuhan. Artinya Anda tahu isi hati Tuhan. Cinta rumah Tuhan. Anda gak akan membiarkan. Ketika Anda tahu ada AC bocor di gereja, kita berdoa pastor. I know kita berdoa. Kursi patah pastor. Terus kita doa. Piye carane? Apa yang menjadi kebutuhan di rumah Tuhan? Anda akan berkata, this is part of our responsibility. Ini bagian dari kami punya tanggung jawab sebagai anak di rumah Tuhan. Betul atau enggak? Nah kalau Anda cinta rumah Tuhan itu kita ngomong soal fisik. Tapi kalau Anda cinta rumah Tuhan artinya Anda tahu what is the vision of the house. Anda tahu the anointing of the house. Urapan di rumah Tuhan itu apa. Dan Anda mau masuk di dalamnya. Apa yang menjadi values, apa yang menjadi nilai di gereja itu Anda mau masuk di dalamnya. Baru Anda bisa satu kesatuan dengan Tuhan dan rumah Tuhan. Baru Anda bisa berkata, you are ready, saya ready untuk siap jadi generasi penerus, penuntas visi. Ada amin? Saya akan lihat poin Anda yang ketiga. Poin yang ketiga. Kalau kita mau menjadi generasi penerus, penuntas visi, Anda dan saya harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Menerima dan menangkap masa depan secara profetik. Tadi saya sudah bikin pendahuluan sebelumnya. Anda harus bisa hubungan Anda dekat erat dengan Tuhan. Karena gereja di tempat ini, gereja yang dimiliki oleh Tuhan. Kepala gereja adalah Tuhan. So itu sebabnya Anda harus connect dengan Tuhan. Itu sebabnya tadi Elisa mau connect dengan Elia. Karena dia mau membangun hubungan erat dengan Tuhan. Ada begitu banyak saya perhatikan di gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Mereka connect dengan pelayanan. Come on. Mereka connect dengan struktur. Mereka connect dengan kegiatan. Mereka connect dengan program.
Tapi mereka lupa connect dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda connect dengan Tuhan, Anda nggak mungkin nggak connect dengan pekerjaannya. Anda nggak mungkin nggak connect dengan rumahnya. Tapi Anda bisa connect dengan pekerjaannya tanpa terhubung dengan Tuhan. Itu problemnya, saudara. Ada banyak orang Kristen, makanya dia tidak pernah bisa jadi dewasa. Karena apa? Karena hanya connect dengan pelayanan. Begitu pelayanannya nggak menyenangkan, nggak muncul lagi di gereja. Kalau pelayanan itu tidak lagi bisa seperti apa yang dia mau, nggak muncul di gereja. Yang saya sering sebut muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. And suddenly nggak ada lagi di gereja. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena mereka connect dengan pelayanan. Dia berharap dia bisa eksis di gereja supaya dia bisa eksis. Dengar ngomongan saya. Dia eksis di gereja supaya dia bisa eksis. Supaya dia bisa eksis dengan apa? Connect dengan pelayanan. Lewat pelayanan dia tetap eksis. Nangkap gak nih? No. Kita tidak connect dengan pelayanannya. Tapi kita harus connect dengan Tuhannya. Dan karena kita connect dengan Tuhan, kita pasti connect dengan pekerjaannya. Kita harus punya hubungan erat dengan Tuhan. Kalau Anda mau menjadi generasi selanjutnya, penerus, Anda harus terhubung dengan Tuhan. Seberapa waktu saudara Anda luangkan untuk Tuhan? Saya nggak bilang seharian penuh, tapi paling tidak Anda memberi prioritas. Betul? Paling tidak Anda berkomunikasi dengan Dia. Anda mengupload apa yang ada di hatimu, Anda mendownload apa yang di dalam Tuhan. Saya percaya kalau Anda cinta rumah Tuhan, Anda menjadi bagian dari rumah Tuhan. Waktu Anda connect dengan Tuhan, Anda bisa dibuka oleh Tuhan tentang rahasia masa depan di gereja ini. Katakan amin. Itulah sebabnya hari ini saya mau ajak saudara, bagaimana Elisa bisa menangkap masa depannya karena dia terhubung dengan Tuhannya Elia. Sehingga dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya ke depan. Pada hari ini saudara, ada begitu banyak orang berkata, Tuhan maunya apa sama saya? Saudara, caranya Anda bisa tahu bagaimana Tuhan maunya apa sama saya ke depan, masa depan. Tangkap baik-baik apa yang menjadi masa depan di gereja ini. The destiny, the vision of the church. Tuhan akan buka rahasianya buat saudara. Katakan amin. Jadi impartasi penting buat saudara. Ngerti, miliki hubungan yang erat dengan Tuhan itu penting. Kalau Anda baca cerita Alkitab, Elisa tuh tahu loh kalau Elia mau diangkat Tuhan. Elia gak ngalamin kematian. Makanya dengar ya, karena Elia tidak mengalami kematian. Sangat besar sampai sekarang dia masih hidup. Oke, saya gak masuk terlalu dalam di situ. Karena ada ayatnya di dalam kitab Wahyu, akan ada 2 saksi Tuhan yang akan datang. Orang banyak berkata, yang akan datang salah satunya ada Elia. Karena dia tidak mengalami kematian. Waktu Tuhan mau angkat dia dengan kereta tanpa mengalami kematian. Ada anak-anak nabi yang berkata, tahu nggak kamu Elia akan diangkat Tuhan? Elisa jawab apa? Tahu, diam loh, gitu dia bilang. Dan banyak ngomong. I know. Beberapa kali dikasih tahu. Tahu nggak? Tahu. Elia tidak pernah ngomong bahwa dia akan diangkat Tuhan kepada Elisa. Tapi Elisa bisa tahu what's going on. Apa yang terjadi dengan Elia. Kenapa? Dia connect dengan Tuhan Elia. Dia connect dengan Elia. So Anda juga akan tahu what's going on. Apa yang terjadi dengan your pastor ke depan. Apa masa depannya. When you connect to God, you connect to Him. Siapa yang ngerti lambaikan tangan. Kekristenan adalah kekristenan seperti ini. Oleh karena itu saudara, Anda harus banyak belajar dengar suara Tuhan. Listen to the voice of God. Jadi saya juga mau sampaikan sama saudara, saya selesai sampai poin ketiga ya. Saya mau sampaikan saudara, RGLM tahun depan di gereja ini dilakukan di Balikpapan. Temanya voice over noise. Voice over noise. Suara Tuhan mengatasi kebisingan. Jadi saya tutup hari ini. Segera Anda cari tahu tanggalnya. Segera Anda catat jadwal saudara tahun depan. Bulan Mei tanggal berapa itu. Anda connect, Anda segera. Begitu ada pendaftaran yang masih terbuka, segera daftar. Supaya you listen to the voice of God.
Dan Anda bisa ikut serta bersama-sama bergerak dengan gereja ini di dalam kegerakan terakhir di akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Saya selesai sampai di sini, poin yang ketiga. Padahal ada satu poin lagi, yang keempat. Saya berhentilah ya sampai poin ketiga sesuai dengan waktu. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya hati saudara dibuka oleh Tuhan. Membuat ngerti. Hidup ini bukan cuma menerima dan mencari jawaban masalah kita. Masalah kita gak pernah ada selesai. Betul apa enggak? Siapa yang pernah dalam satu periode hidup 5 tahun gitu, 3 tahun gitu, nggak ada persoalan sama sekali? Ada? Nggak ada lah. Semua orang ada persoalannya. Terus kalau Anda bilang persoalan saya nggak selesai-selesai, ya Tuhan, saya datang ke gereja minta jawaban sama Tuhan penyelesaian masalah. Datang masalah saudara dijawab, besok ada masalah lagi kok. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok ada apa? Kesusahannya. Jadi besok ada apa? Bagus Anda jawabnya kesusahan, tahu? Karena ada jemaat yang saya lagi layani, saya udah bacain ayatnya. Sebab jangan kamu khawatir hari esok punya kesusahannya sendiri. Terus saya tanya sama jemaat, jadi besok ada apa? Jawab rame-rame, berkat gitu. Dan saya bilang ini bacanya apa? Mereka ketawa-ketawa. Kesusahan sehari cukup sehari kata Tuhan. Tiap kita tuh punya masalah yang gak bakalan selesai. Jadi kalau kita ke gereja cuma mengharapkan jawab masalah saya. Ya, kekristenan gak cuma sampai di situ. Kita punya persoalan tiap hari ada. Tapi Anda harus tahu, I wanna give my life kepada seseorang yang sudah memberi hidupnya buat aku. Supaya aku melanjutkan pekerjaan Tuhan di Balikpapan. Melalui gereja ini bersama-sama dengan pastor untuk move on sampai kepada destiny yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin.